Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Halo. Nah, kembali lagi di hari Jumat. Bersyukur dulu udah sehat. Nah, yang udah sehat, yang masih sehat gitu kan. Yang kita belum sehat, mudah-mudahan segera sehat gitu kan, baik secara finansial maupun fisik. Sekarang fisik, mental dan finansial gitu. Iya. Kita ketemu lagi di acara Random Jumat, masih dengan saya Irfan Kartawirya dan saya Harnas, dengan baju yang sama dari episode yang lalu. Iya, tapi topinya beda, Pak. Beda. Kemarin nggak pakai topi. Kenapa kok bisa gitu? Ya kan baju tuh dicuci ya, jadi dan untuk mencuci itu cycle-nya seminggu. Iya benar. Ada seminggu kemudian kita pakai ini lagi. Alasannya pokoknya mah. Oke, kali ini Random Jumat mau ngebahas apa, Van? Bahas apa ya? Tadi lo bilang kita sehat fisik, mental, finansial. Yang urusan mental ini orang biasanya suka kangen liburan, kangen jalan-jalan. Betul. Yang lebih ini tuh apa ya? Kangen jalan-jalan pakai pesawat jauh gitu. Karena kalau naik mobil mah kan deket. Tapi kalau pakai pesawat terbang tuh kan rasanya jauh gitu. Iya, betul. Kangen. Gua kemarin sempet hampir mencucurkan air mata, Van. Kenapa? Karena gua mau Zoom meeting, ya kan? Kalau Zoom meeting pakai handphone kan gua pakai headphone-nya handphone. Kebetulan Zoom meetingnya pakai laptop. Oke. Jadi gua beli headphone noise cancelling yang biasa buat pesawat. Kan begitu gua, ya kan, karena headphone-nya udah sering dipakai, gua sih nggak. Begitu itu gua lihat colokannya yang 2 biji itu, Van. Gua sedih sih nonton lihat itu, Van. Baru beli November tahun lalu itu tuh colokan, dan gua pikir ini akan membuat perjalanan gua sangat menyenangkan gitu ya, karena langsung sepi buat suara pesawat di gagang. Iya, buat dicolokin di gagang sandaran tangan. Terus pas lihat gambar pesawat terbang itu, aduh, hatiku sedih, Van. Udah lama nggak dipakai, aduh. Iya. Payah memang ini ya, zaman corona ini. Tapi ya kangen juga sih naik pesawat. Gue terakhir lihat pesawat dalam jarak dekat, ya. Itu 2 minggu yang lalu. Di dekat-dekat sini, masih di kawasan Serpong juga, bukan di bandara. Ada yang main aeromodeling. Itu jarak terdekat gue dengan pesawat gitu. Kalau gue setiap pagi gue masih ngelihat pesawat, Van. Ngelihat pesawat. Bukan karena gue punya pesawat, tapi karena setiap pagi gue mau ke mobil gue itu gue ngelewatin pesawat telepon. Lu masih punya ya? Masih punya, karena IndiHome harus ada nomornya. Aduh, jadi menyedihkan. Lu punya pengalaman apa tentang naik pesawat, Van? Apa ya? Ya biasa-biasa aja sih sebenarnya, ya bangsa-bangsanya ketelatan nyampe bandara gitu, terus yang delay ini mah pasti delay, begitu nyampe ternyata nggak delay. Selari dari gerbang sampai ke pesawat gitu. Begitu masuk semua orang udah kayak gitu. Gua itu selain hobi kuliner Jalan Sutra, sebetulnya gua juga hobi pesawat, Van. Jadi ada Indoflyer namanya, teman-teman ya. Gue sih nggak aktif lah Indoflyer, tapi dan ada satu pesawat yang baru ditutup ya, atau sekarang kayaknya nggak bakal lanjut lagi, itu A380. Airbus A380 yang double decker tuh. Jadi ekonominya tuh bisa 2 lantai gitu. Itu buat gue ya, gue sampai waktu itu gue inget launching A380 pertama. Zaman gue masih sering naik pesawat terbang. Itu Singapura Sydney. Kan? Singapura Sydney itu flight perdananya itu Singapura Sydney. Gue lihat pesawatnya di Singapura. Karena gue lagi transit dari situ mau pulang gitu. Pas lagi di Changi, itu pesawat apa gede banget. Wow, A380 lagi boarding gitu kan. Ih, kapan ya gue naik itu, gue pikir. Terus udah gitu, pas waktu itu gue menikah, habis itu kan kita mau honeymoon ceritanya ke Jerman waktu itu. Wah, airline-nya sih biasa aja lah, maklum on a budget ya, Lufthansa. Tapi gue bilang, tar dulu, kalau kita berangkat dari Jakarta, KL, Frankfurt, dapatnya 777-300. Tapi kalau Jakarta Singapura Frankfurt itu A380. Nah, jadi gue naik A380 itu ya, dan kalau istri gue pertama kali naik pesawat berbadan besar ya A380 itu gitu. Abis itu setiap kali naik 77 dia komplain, kok kecil banget pesawatnya ya. Gue bilang, ini pesawat pertama lu yang salah, gue bilang.
Standar lu ketinggian. Standarnya ketinggian karena abis itu kan ke Beijing kemana pakai Garuda yang 777 lah semuanya kan. Dia bilang aduh nggak enak banget kecil. Tapi an unforgettable experience itu A380. Pesawatnya kan 2. Dan itu kan namanya pilot Jerman ya. Jadi di atas ada kameranya. Kita bisa ngelihat kamera itu lift off. Dan si Jerman bilang, gue lupa ya detailnya, tapi dia bilang, Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi akan take off dan 40 ton akan terbang dari tanah gitu. Perhatiin, wah, itu kan engine-nya 2 kiri 2 kanan ya. Dan itu sangat sepi banget, Van. Itu yang membuat gue naik pesawat tuh yang bikin pusing adalah suaranya kan selalu kenceng, apalagi kalau 18 jam gitu kan, kayak kalau jauh begitu. Nah, A380 kelebihannya kalau lu duduk di atas sepi karena mesinnya di bawah. Jadi dulu ada di atas gitu. Jadi sepi banget dan stabil banget, nggak goyang-goyang karena 2 kiri 2 kanan. Kalau misalnya dia kena awan, kalau pesawatnya cuma satu kan, segede-gedenya satu engine, kalau yang sebelah kiri kena awan dia pasti goyang. Ini sama sekali nggak goyang. Jadi itu ya sebelum ngumpulin duit, sejak itu gue gak pernah naik A380 lagi. Itu udah berarti udah 7 tahun yang lalu ya. Udah retired ya itu ya. Nah sekarang retired karena COVID ini banyak mengurangi market mereka, akhirnya maintenance-nya tinggi dan sebagainya nggak masuk lagi. Jadi sebetulnya kan? Gue dengar ceritanya A380 itu sama 777 Boeing itu beda teori sih. Airbus bilang point to point lebih penting. Jadi kalau gue nggak mungkin dari Singapura gue ke Bali, gue pasti ke Jakarta dulu, baru pakai pesawat kecil ke Bali. Pesawat kecil ke Surabaya, pesawat kecil ke Medan gitu loh. Jadi teorinya dia gitu. Kalau teorinya Boeing, di masa depan nanti orang pasti point to point karena bandara makin banyak. Jadi Singapura langsung Bali, Singapura langsung Surabaya gitu. Jadi ada 2 teori itu. Langsung Pangandaran. Ya bisa. Jadi sebetulnya teori Boeing lebih bener lah. Artinya marketnya ngarah ke sana. Cuman waktu itu Boeing sama Airbus kan masih Boeing nih udah lebih senior gitu loh. Ada juga faktor bahwa Airbus bilang gue mau buktiin gue bisa bikin gitu. Bikin sama dia jebret gede. Bahkan itu bandaranya sampai harus direnovasi untuk pesawat itu kan gila kan gitu. Tapi dibikin karena apa? Gue pengen buktiin gue bisa bikin gitu. Jadi sejak itu imbang tuh Boeing sama Airbus. Iya, sekarang dengan bandara di mana-mana gitu ya. Artinya banyak dibangun bandara baru lah bisa dibilang. Ya dibilang makin dekat gitu. Cuman kan bandara tuh nggak pernah deket kota ya, dibikin yang baru tuh ya. Jadi jauh lah gitu. Jadi mungkin itu juga orang lebih memilih kemudian tetap mendarat di bandara besar dengan pesawat besar. Terus nanti dari situ dia nggak pakai pesawat kecil gitu, dia pakai mobil atau pakai kereta. Gitu. Ya betul. Mungkin itu pertimbangan dia juga, bikin yang gede aja lah ya, dari kota besar ke kota besar, nanti mereka nyebarnya pakai yang lain gitu. Betul. Makanya hub itu kayak kalau ke Dubai ya, setahu gua yang rute yang besar yang dia pakai A380. Nah Jakarta ke Dubai itu nggak pernah pakai A380, dia pakai 777 cukup. Jadi ukurannya lebih kecil. Kecuali kalau dia nanti dari Dubai ke London misalnya, itu kan penuh banget. Baru pakai A380, baru pakai yang lebih gede pesawatnya gitu. Lumayan juga. Tapi mungkin kalau rekor dunia jarak antara kota dengan bandara terjauh dari kota di dunia mungkin adalah Bandara Jawa Barat. Iya, betul. Bandara Internasional Cirebon ya. Kertajati. Itu Bandara Internasional Cirebon. Bahasa Indonesia Cirebon. Karena lebih dekat ke Cirebon daripada ke Bandung. Iya, itu adalah bandara terjauh dari kota besar. Iya, dari kota besar Bandung. Saking jauhnya sampai sepi gitu sekarang. Ya itu menurut gue tuh apa ya? Gue sudah mempertanyakan dari awal sebetulnya, dari waktu akan dibangun bandara baru di mana, di Kertajati. Terus gue pikir kesananya gimana? Nanti akan dibangun jalan tol. Kalau nggak punya mobil, nanti akan dibangun jalur kereta. Wah, kalau nanti itu bandaranya kapan ramenya? Dan ternyata kekhawatirannya terbukti karena bandaranya sepi sekali. Ya, mudah-mudahan infrastrukturnya bisa diperbaiki. Benar, tapi kalau 2 syarat itu, jalan tolnya kekejar, kereta apinya kekejar, ya rame bandaranya pasti, karena kan orang ya mendingan
mendingan spending 2 jam Iya. kereta tambahan gitu. Ya nyampe, mungkin tapi waktu itu orang yang meletakkan bandara itu kan pasti untuk kota Bandung kan, Van. Mungkin dia ketukar antara kota Bandung sama Kabupaten Bandung. Bandung. Kalau sama Kabupaten dia deket. rada dekat ya. Tapi ibu kota Kabupaten Bandung adalah Soreang. Anggar jauh kan Mungkin ya. dia lupa gitu. Oh ini Bandung nih, bikin di situ. Ah, siap gitu. Jadi kelak Bandung yang mana ya? Kabupaten ini Pak, gitu. Tapi ya kalau lu punya telat atau pesawat nggak jadi berangkat pernah nggak, Van? Enggak sih. Kalau yang maksudnya sampai kalau telat-telat standar lah ya, yang itu pesawatnya gitu. Yeah. Yang suka telat gitu. Maksudnya, nggak perlu disebut lah namanya. Nggak pernah yang sampai parah sekali gitu, nggak juga gitu ya. Maksudnya, ya kalau menurut gue sih 2 jam mah untuk merek yang itu mah masih normal gitu. Jadi ya nggak pernah sampai misalnya gue sampai harus pulang lagi gitu, nginep lagi di hotel semalam gitu. Itu nggak pernah sih. Nah, Terus kalau lu ke Jerman misalnya kan, pernah kan? Hah? Lama 12 jam, 15 jam di pesawat, kegiatan apa yang paling lu sukain? Tidur. Bisa berapa jam lu tidur? Oh banyak, gue lama Banyak ya? gue mah Berarti lu bukan gampang tipe tidurnya. orang yang nggak bisa tidur di Paling pesawat nonton, ya? nonton film, satu film tidur, bangun nonton lagi satu film tidur lagi gitu. Jadi panjang gue mah waktu tidurnya. Bisa kayak kalau dibilang lama tidur lama bisa gitu. Kalau baca pun gue pernah tuh long flight gitu, gue nggak bawa buku, gue beli di bandara. Iya. Toko Itu salah satu kegiatan yang gua kehilangan, membeli buku di bandara. Periplus di bandara itu memang racun. Iya betul. betul. Gue pulang ada apa lah gitu ya, konferensi mana gitu, gue begitu ke bandara nggak bawa buku karena bawa segala macam kan, ya bawa laptop ya udah berat lah gitu, gue nggak bawa buku, nggak bawa novel lah maksudnya. Gue udah pikir tidur aja tidur gitu. Lu kan bisa tidur. Gue seberapa lama gue bisa tidur di perjalanan? Gue pernah berangkat dari Jakarta ke Semarang naik kereta, gue tidur dari Gambir, gue bangun keretanya ngerem di Semarang. Jadi selama itu 6 jam, gue bisa tidur 6 jam gitu. Iya. Hibernasi sebenarnya. Gue bisa hibernate di alat transportasi gitu. Udah kan masuk lobby terus masuk ruang tunggu. Jangan ke Periplus. Sehingga dia ngeset. Jangan tidur. Jangan ke Periplus. Tidur. Duduk, nungguin, lihat kiri kanan, beli kopi, duduk lagi. Kayaknya bagus nih. Akhirnya masuk juga. Iya. Keluar bawa novel. Kalau mau ada program untuk orang Indonesia lebih banyak membaca buku, suruh aja pada terbang. Karena nggak tahu gimana ya, terbang itu bawa buku itu udah sangat cocok sekali gitu. Karena lu bawa pet nanti dimatiin, repot kan dicek ini ono ada baterainya segala macam, belum lagi pas terbang baterainya mati, dicolok nggak boleh kan gitu kan, lagi take off. Jadi paling enak tuh memang bawa buku gitu. Gue inget tuh. Dan gue tuh buku gue itu kecepatan gue menghabiskan satu buku tergantung berapa flight gue di bulan itu biasanya. Selama COVID ini menyedihkan rate membaca buku gue karena gue nggak punya kesempatan untuk duduk dan baca gitu. Iya. Dimana semua gadget harus mati, Nah, yaudah, semua itu laptop baca, harus mati. Ya lu baca buku kan gitu. Jadi tanpa gangguan gitu. Gue pernah sekali kayak gitu, bawa buku. Nggak bawa buku, beli buku di bandara. Udah lagi nggak ada, udah mati angin gitu kan, mau apa lagi nih, udah beli buku lah gitu. Gue beli buku yang tebel banget. Gue pikir flightnya rada panjang dan kecepatan baca gue kan lumayan cepet gitu. Gue pikir ini paling nggak 3/4-nya kelar lah di pesawat. Begitu udah beres segala macam, pesawat sudah mulai stabil, lampu sudah dinyalakan, keluarin bukunya. Baca selembar, 2 lembar. Kok nggak seru ya, terusin 3 lembar, 4 lembar, makin tidak seru ini. Padahal bukunya segini. 3 lembar, makin tidak seru, akhirnya gue taruh kan, terus gue tidur. Itu buku sampai sekarang 6 tahun kemudian belum hatam gue, belum kelar gue baca. Itu novel? Novel. Oh. Belum kelar gue baca sampai hari ini. Tapi kalau terbang dibawa, enggak? Pernah diniatin. Iya. Gue mau pas, wah ini ada lagi nih, ada trip lagi kemana gitu, gue mesti bawa buku.
bawa ini aja Pak ya. Terus gue pikir lagi, kemarin aja cuma 4 lembar. Tebel bukunya, mesti udah taruh lagi. Akhirnya ya gitulah, nggak. Itu buku sampai 6 tahun ya, lebih lah, lebih kayaknya mah. Nah, itu buku nggak kelar gue baca. Ini kan baca buku ya. Kalau ngobrol sama orang sebelah yang menarik, pernah nggak terjadi dalam kehidupan lu waktu lu naik pesawat? Pernah. Nah, Gua waktu itu lagi flight keluar, di sebelah gua cewek masih muda gitu lah. Nah, senanyanya begitu dia ngomong pakai bahasa Inggris, gua langsung tebak, lu orang Jerman ya? Sudah. Iya, kok tahu? Terus gue bilang, ya saya banyak kerja sama profesor Jerman lah gitu. Jadi tau lah orang Jerman itu bahasa Inggrisnya kayak gimana gitu ya. Karena udah ditembak gitu kan, terus dia merasa familiar. Terus dia ngobrol, dia perawat. Dan dia sangat takut naik pesawat. Oh. Dia tuh takut banget naik pesawat. Terus gue bilang, lalu dari Jerman kemarin naik apa? Kapal laut? Itu waktu itu di mana? Dari Jakarta. Oh, Jakarta dari Jakarta. Gue lupa kemana ya. Tapi dalam negeri? Dalam negeri. Oh, jadi bukan yang long flight-nya. Bukan. Terus lalu dari Jerman ke sininya naik apa gitu? Naik kapal laut? Gue bilang kan enggak gitu, pasti naik pesawat. Dia bilang, iya, gue dari Jerman ke sini, itu pertama kali gue naik pesawat, dia bilang. Habis itu sekarang gue dari Jakarta mesti ke ini lagi. Gue takut banget ini, dia bilang gitu. Waduh, gimana? Terus akhirnya gue tanya kan, lu kan perawat, gue bilang, lu tau lah metode-metode emergency gitu. Yang lu hindari kan panik gitu. Lu biar nggak panik gimana caranya? Terus dia bilang gini, dia sama temennya dibekelin audio file di handphonenya, dia rekamin suara, nanti dia dengerin. Dia bilang, saya bisa dengerin, teman saya udah titipin file kira-kira 18 menit filenya untuk saya dengerin file suaranya. Ya udah dengerin aja. Terus dia bilang, kan nggak boleh, ini belum take off. Saya bilang, aduh mampus. Dasar Jerman. Dengerin aja kamu. Cepet aja. Terus gimana dong? Terus dia kayak ragu-ragu gitu, terus dia nanya, sampai pesawatnya stabil, terbang stabil, lampu dinyalakan lagi, dia tanya, can you talk? I will listen. Jadilah selama berapa menit sampai pesawat take off segala macam, gue ngomong, jadi kan gini, gue udah gak tau gue cerita apa. Dia gak tahu lu dosen karena abis lu ngomong 18 menit kemudian dia tidur sampai ke tujuan. Begitu lampu udah nyala, terus dia bilang, thank you. Habis gitu, sekarang udah bisa dengerin ya. Iya, sekarang terus dia dengerin, dan dia beneran nggak tidur, terus dia dengerin itu sampai udah berapa menit gitu, diputer ulang, sampai nyampe. Habis itu baru bilang thank you. Emang banyak orang Jerman itu yang takut naik pesawat. Kalau lu udah jadi orang Eropa itu pakai mobil dan kereta api kan bisa sampai Rusia, iya, bisa sampai Cina bahkan gitu loh. Tapi kalau lu sebagai orang Indonesia takut naik pesawat jarang karena ya lu mau kemana-mana memang harus naik pesawat kan, pulau lu cuma kecil gitu. Itu tuh yang bapak sebelah gua orang yang gua inget gitu ya cerita itu si Mbak perawat itu gua nggak tahu namanya siapa. Tapi ya itu salah satu. Kalau gua pernah pesawatnya technical problem, Van. Dan ini zamannya perusahaan yang merah-merah itu belum beli pesawat baru, jadi masih pesawat lama. Itu Jakarta Manado, gua inget banget tuh. Jakarta Manado, terbang ya. Terus di tengah jalan, nah ini di tengah jalan itu kira-kira 1,5 jam terbang. Itu kan Manado kan 3 jam. Jadi 1,5 jam terbang, tiba-tiba pesawatnya goncang. Terus oksigen mask itu turun, bruk gitu semua, gitu ya. Dan pramugari itu ya teriak, this is emergency situation, please put on your oxygen mask. This is emergency, terus diulang-ulang gitu kan. Nah, kalau teman-teman nonton film nih ya, terus pas waktu oksigen semua orang gitu, no itu mah bohong.
Karena apa? Begitu oksigennya turun, lu tuh kayak ngimpi gitu. Nggak ada satupun yang teriak-teriak, karena gue juga kayak pusing. Ada kayak apa ini iya gitu? betul, bukan ada apa, karena oksigen rendah. Jadi lu kayak ngimpi gitu. Orang nggak bisa panik karena mungkin oksigennya rendah ya. Jadi kita kayak kelayangan gitu. Semua orang pakai, termasuk gue lah kan. Gue waktu itu terbang sendiri nih, pakai maskernya, iketin ke belakang. Kan kita udah dikasih tahu berkali-kali bahwa kalau pakai masker oksigen, masker di depan, turun ke belakang. Dan kalau dia kempes, it's okay if the bag is not fully inflated, kan gitu. Tapi giliran lu pakai sendiri, kempes nih jalan apa enggak ya? Padahal udah berkali-kali dibilang gitu kan. Akhirnya ya udah kita pakai kan maskernya. Dan rupanya nggak lama kemudian situasi normal karena kita kayak ada kabut gitu, bukan kita ada kelayangan gitu ya. Terus normal lagi, pressure-nya normal lagi, terus semua buka masker dan pilotnya tuh datang. Nah itu yang gue acungin jempol tuh. Ini nggak tahu SOP dari mana. Pilotnya, karena pilotnya kita ngelihat muka pilotnya tenang gitu ya. Nggak tahu di sananya udah banyak botol pecah, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas masuk ke dalam, pilotnya bawa tabung oksigen. Jadi ada beberapa orang yang lanjut usia yang walaupun pakai masker oksigen tetap susah napas, dia pakai ini tuh satu-satu gitu. Gua kira pas dia keluar dia bilang, "Bapak Ibu tadi pakai masker, tabungnya di sini kok." Enggak, dia menenangkan gitu ya. Terus udah gitu setelah dia balik lagi ke kokpit, ada pengumuman bahwa Bapak Ibu sekalian semuanya normal semua saja, baik-baik saja. Hanya ada kesalahan sedikit dalam mesin pesawat dan kita akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Gue kira terus. Enggak. Itu 1,5 jam terlama dalam hidup gue, man. Gue ngelihat kejadian pesawatnya, hidup gue semua kayak film gitu. Lahir di Bandung tahun 1977, gini-gini. Gila pisan deh. Terus ibu-ibu suasana pas balik itu suasana tenang gitu. Tenang, diem aja. Sebelah gua ibu-ibu kan, dia bilang, "Pantesan Pak, pagi-pagi itu biasanya kalau saya berangkat anak saya nggak apa-apa. Ini kok anak saya nangis terus. Bu, nanti dulu Bu, ini belum mendarat." Kalau udah mendarat baru ngobrol-ngobrol. Sekarang ini tambah takut nih. Dan justru itu kata gua, mungkin oksigen tuh membuat kita nggak panik sebetulnya. Nah begitu mendarat dan waktu itu announcernya juga bilang, kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta gitu kan. Aman. Jika kita mendarat, maka lo kok pakai jika ya? Itu biasanya kata-katanya jika apa kalau ya. Kenapa dia bilang jika kita mendarat maka handphone harus dimatiin dan sebagainya. Akhirnya kita mendarat di situ dan sebelum turun kita sempat foto-foto karena masker teh kalau udah jatuh nggak bisa dibalikin lagi Pan. Sepanjang perjalanan dia akan jatuh terus gitu. Jadi otomatis begitu suasana normal masuk lagi nggak dan nggak bisa dimasukin gitu, memang jatuh semua. Akhirnya gue punya foto selfie gue pakai masker oksigen. Itu gue simpan sebagai kenang-kenangan gitu ya. Nah setelah itu gue masuk ke terminal, terus sama airline-nya bilang, "Pak, mohon maaf atas problem yang terjadi, tapi kita tetap berangkat ke Manado dengan pesawat cadangan kita. Apakah Bapak berkenan?" Saya bilang tentu tidak. Yang utama lu begitu, apalagi yang cadangan lu. Iya, makanya balikin duit gua, terus gua booking prima jasa sampai ke Bandung. Nggak jadi ke Manado. Nggak jadi, gua nggak jadi ke Manado. Dan itu nggak deg-deg juga sih. Artinya setelah itu, iya deg-degan lah, karena kontrolnya nggak ada di kita. Mungkin bedanya orang bilang pesawat moda transportasi paling aman. Betul secara statistik. Tapi kalau nyetir kan kontrolnya paling nggak ada di kita. Kita bisa, kalau pesawat nggak bisa. Kalau naik busnya supirnya ugal-ugalan masih bisa kelepak palanya. Iya betul. Mas, nyetirnya hati-hati. Kalau pilot kan nggak bisa. Terus pesawat banyak kempes aja repot kan gitu. Gitu. Tapi ya di balik satu cerita itu ada banyak cerita yang menyenangkan, Van, tentang airlines ya, ketemu teman dan kita semua udah kangen banget sama terbang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja di industri airline dimanapun Anda berada, pramugara, teknisi dan sebagainya, pilot, jangan khawatir, kita kangen sama kalian semua. Dan begitu COVID ini selesai, kita akan langsung pastikan bahwa app pemesanan tiket tuh jadi nomor 1 lagi di handphone kita masing-masing. Sekarang soalnya nasibnya ya gitu, dia sama jarang dibukanya dengan apps yang satu lagi itu, apps kitab suci. Kita naikin dua-duanya, Van. Nah, kita naikin. Nanti habis COVID, ya sekarang zaman COVID gini yang apps kitab suci agak lebih sering dibuka.
nanti yang satunya menyusul lagi Iya, gitu betul. ya. Apps tiket dan travel. Iya, gitu. mudah-mudahan semuanya kembali normal karena ternyata bisa membuat depresi. Nggak jalan-jalan Iya, teh. iya. Cukup repot. Mungkin teman-teman kalau yang merasa depresi karena nggak jalan-jalan, Iya, jangan berasa lah. ya, jangan kaget karena memang begitu. Ada bahaya gitu loh. Jadi ya secepatnya kita akan jalan-jalan lagi. Seenggak enaknya roti kartonan kalian itu. Iya. Kita kangen. Dapat snack. Iya. Kantongnya gede, dibuka isinya roti satu gembung. Nggak enak itu, tapi kita kangen. Kita kangen. Nanti kita akan kembali jalan-jalan lagi, mudah-mudahan Siap. dalam waktu yang tidak terlalu lama. Iya. Oke, saya Harnas. Saya Irfan Kartauria, jangan lupa like, subscribe, dan komen cerita kalian di bawah atau di Twitter @irfankartauria_sanes. Kalau mau di bawah juga boleh, cerita tentang perjalanan kalian naik pesawat, Ya. pesawat favorit kalian apa, airline-nya juga boleh kalau mau disebut. Yang menyenangkan juga boleh, nggak Ya. harus yang deg-degan kayak Harnas tadi, deg-degannya. Yang menyenangkan juga boleh. Kita Oke. ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.